Halo Sobat Sip, kalian sedang menonton EduSip, edukasi tentang perpipaan. Selamat datang di episode perdana EduSip, edukasi tentang perpipaan, di mana kita akan membahas tentang pengertian, bahan, kelebihan dan kekurangan, cara penyambungan, dan lain-lain. Jadi stay tune terus di EduSip, edukasi tentang perpipaan. Audio Jungle. Pipa HDP. Mungkin sebagian dari kalian asing dengan pipa ini, dan mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan pipa HDP ini. Ya, bisa dibilang pipa HDP adalah pipa yang sangat jarang ada di pasaran. Tidak dijual di toko bangunan dan tidak dijual di toko-toko material lain. Ya. Jadi pipa HDPE ini adalah pipa yang terbuat dari biji polietilen berdensitas tinggi. HDPE sendiri memiliki kepanjangan high density polyethylene. Bingung? Tidak ada gambaran apa itu pipa HDPE. Ya, ini dia pipa HDPE. Unik kan? Hitam, panjang sebenarnya, panjang. Cuma ini contohnya, karena ini contoh jadi pendek, sebenarnya panjang. Kuat, keras, namun lentur. Apa sih yang membedakan pipa ini dengan pipa lain? Mungkin yang ada di benak kalian, pipa adalah pipa-pipa yang banyak dijual di toko material. Mungkin yang kalian maksud itu adalah pipa PVC. Pipa HDPE berbeda dengan pipa PVC. Dari segi ketebalan, dia lebih tebal. Dari segi bentuk, dia juga berbeda. Kalau pipa PVC, mulai dari ukuran paling kecil, setengah in sampai 6 in, dia diproduksi dengan panjang 4 meter per batang. Jadi dia bentuknya batangan. Sedangkan HDPE tersedia mulai ukuran setengah in hingga 48 inch. Pipa HDPE setengah in diproduksi dalam bentuk roll. Bingung kan? Pipa tapi bentuknya roll. Nah, ini letak uniknya pipa HDPE. Jadi dia memiliki kelenturan yang sangat lentur, namun dia sangat keras. Kekuatannya lebih baik daripada PVC. Ya. Jadi pipa HDPE mulai ukuran setengah in, dia di roll seperti selang. Yang membedakan pipa HDPE dengan pipa lain, yakni kekuatannya. Dia kuat namun lentur. Yang kedua, dia anti karat. Jadi karena terbuat dari plastik, pipa ini anti karat. Jadi bisa menggantikan pipa-pipa yang biasanya dipasang untuk air bersih, yakni pipa besi. Dia juga anti korosi. Jadi tahan terhadap korosi. Selanjutnya ringan. Pipa HDPE memiliki bobot yang ringan jika dibandingkan dengan pipa besi, tapi kekuatannya setara dengan pipa besi. Selain itu, pipa HDPE memiliki lifetime yang panjang, hingga 50 tahun. Bayangkan, pipa 50 tahun. Itu hanya dimiliki oleh pipa HDPE. Oke. Selanjutnya, dari segi penyambungan. Jika pipa PVC menggunakan lem dan pipa besi menggunakan las, pipa HDPE penyambungannya ada beberapa metode. Yang pertama, mechanical joint, yakni menggunakan fitting HDPE tanpa menggunakan tambahan alat. Jadi tinggal pasang. Yang kedua, butt fusion. Butt fusion adalah penyambungan menggunakan mesin las HDPE, mesin khusus untuk menyambung HDPE, yang menjadikan sambungan sangat menyatu dan lebih kuat daripada bahan asli. Yang ketiga, electrofusion. Penyambungan menggunakan mesin electrofusion yang menggunakan aliran listrik sebagai pemicunya. Untuk sambungan dengan fitting HDPE compression atau dengan metode mechanical joint,
bisa dilakukan dari ukuran setengah in sampai 4 in. Sedangkan pipa HDP menggunakan bud fusion bisa dilakukan mulai dari ukuran 1/4 inch hingga 48 inch. Untuk electrofusion bisa digunakan mulai dari ukuran setengah in hingga ukuran 48 inch. Pipa HDP biasanya digunakan untuk air bersih, ada di PDAM, Pamsimas, dan proyek-proyek lain. Pipa yang dulunya menggunakan pipa besi atau pipa PVC sekarang mulai digantikan dengan pipa HDP. Kenapa? Karena keuntungan-keuntungan tadi. Dia lebih kuat, lebih tahan lama, anti korosi, anti karat, dan tahan hingga 50 tahun. Berbeda dengan pipa-pipa jenis lain. Sebenarnya masih banyak tentang pipa HDP yang belum saya bahas. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek barcode di sini untuk informasi harga, spesifikasi, dan cara pemesanan pipa HDP. Di next part, kita akan membahas pipa-pipa jenis lain, pipa PVC, pipa PPR, pipa yang lain lah, nanti akan kita bahas. Oke, sampai jumpa lagi di edisi. See ya.